adik-adik. Selamat bertemu lagi di pertemuan ketiga. Apa kabarnya adik-adik sekalian? Pastinya sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan belajar materi jarak titik ke garis. Siapkan bukunya dan alat tulis lainnya ya adik-adik. Semangat! Audio Jungle. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar materi jarak titik ke garis. Nah, untuk memahami jarak titik ke garis ini, ingat lagi ya tentang teorema Pythagoras. Nah, Mbak tulisin lagi ya teoremanya agar kalian tetap ingat. Ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di A, di mana BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah A dikurang AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, sudah ingat kan adik-adik tentang teorema Pythagorasnya? Sekarang kita masuk ke materi. Nah, misalnya Mbak punya satu kubus. Kubus ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kubus ini mempunyai panjang, lebar, dan tingginya yaitu 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm. Nah, sekarang yang Mbak tanya adalah jarak dari titik A ke garis CG. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Simak videonya ya. Jadi, kan ini jarak yang ditanya adalah jarak dari titik A ke garis CG. Jarak titik A ke CG. Nah, untuk mencarinya, kita tarik garis dari titik A ke CG, di mana membagi dua garis CG. Misalnya di sini. Nah, sehingga di sini kita ambil titik X misalnya. Sehingga CX adalah 2 cm dan XG adalah 2 cm karena dia membagi dua garis CG. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik A ke titik C. Nah, sekarang sudah ada segitiga, yaitu segitiga siku-siku A, C, X. Kita keluarin ya segitiganya. A, C, X. Siku-sikunya berada di titik C. Ini A, ini X. Nah, CX tadi kita dapatkan 2 cm. Sekarang panjang AC. Nah, AC ini berada pada segitiga siku-siku ABC. Ini A, ini B, ini C. Siku-sikunya di titik B.
AB 4 cm dan BC 4 cm. Jadi AC sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat 4 dikali 4 16 ditambah 4 kuadrat 4 dikali 4 16 sehingga AC sama dengan akar dari 16 tambah 16 32 sehingga AC sama dengan berapa nih? Berarti 4 akar 2 cm. Nih dapat AC nya adalah 4 akar 2 cm. Sekarang kita tinggal cari AX nya. Nih AX sama dengan akar dari 4 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 kuadrat sama dengan akar dari 4 dikuadratkan 16. Akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Jadi 16 dikali 2 hasilnya 32. 32 ditambah 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi AX sama dengan akar dari 32 ditambah 4 adalah 36. AX sama dengan 6 cm. Nah, kita sudah dapetin panjang AX adalah 6 cm. Jadi, jarak dari titik A ke garis CG itu adalah 6 cm. Nah, sudah paham belum adik-adik? Kalau belum paham, coba perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, sekarang Mbak punya satu contoh soal lagi, yaitu misalnya Mbak punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang Mbak punya satu titik, yaitu titik T, berada di tengah-tengah bidang EFGH. Nah, Mbak letaknya kayak gini ya. Nih, kita tarik garis dari E ke G. Tarik garis dari F ke H. Nah, sehingga titik T berada di perpotongan antara garis EG dan FH. Nah, Mbak punya titik T. Sekarang yang ingin Mbak tanyakan adalah jarak dari titik A ke garis ET. Titik A, jarak dari A ke ET. Nah, bagaimana mencarinya? Sama seperti yang tadi, kita tarik garis dulu dari A ke ET, tapi harus membagi 2. Nih, sehingga misalnya seperti ini ya. Misalnya ini sudah membagi 2 ya. Tarik A ke ET. Terus di sini ada perpotongan. Anggap saja ini adalah titik Z. Kemudian tarik garis dari E ke Z dan A ke Z. Sehingga sekarang kita sudah mendapatkan segitiga siku-siku EZA. Siku-sikunya berada di titik EE. Nah, Mbak keluarin ya. Ada segitiga siku-siku A, E, Z. Siku-sikunya berada di titik E. Oh iya, ini tadi belum Mbak kasih panjangnya ya. Ini misalnya panjangnya sama seperti tadi
4 cm, 4 cm, dan 4 cm. Sehingga EA adalah 4 cm. Nah, sekarang panjang EZ-nya berapa? Panjang EZ-nya belum diketahui kan? Nah, untuk mencari panjang EZ, EZ ini kan setengah dari ET. Sehingga EZ sama dengan setengah dari ET. Nah, ET itu setengah dari EG. EZ sama dengan setengah dari ET tadi, setengah ET sama dengan setengah dari EG. Jadi, EZ sama dengan 1/2 dikali 1/2 EG. EZ sama dengan 1/2 dikali 1/2, 1/4 EG. Nih, sekarang panjang EG-nya kita belum tahu. Untuk mencari panjang EG, ternyata EG ini berada pada segitiga EFG. Nih, EG-nya berada pada segitiga EFG, di mana siku-sikunya berada di titik F. Sekarang EF itu 4 cm dan FG adalah 4 cm. Sekarang untuk mencari EG-nya, berarti EG sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 16. Sehingga EG sama dengan akar dari 32. EG sama dengan 4 akar 2. Nah, dapat ya, EG-nya adalah 4 akar 2. Nih, sekarang kita masukin lagi ke yang tadi. EZ-nya kan sama dengan 1/4 dari EG. Jadi EZ sama dengan 1/4 dari 4 akar 2. 4 dibagi 4, 1. Sehingga EZ sama dengan akar 2 cm. Ini udah dapat, EZ-nya adalah akar 2 cm. Sekarang tinggal kita cari panjang AZ-nya. Nih, panjang AZ berarti berapa? AZ sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Sehingga 16 ditambah 2 hasilnya berarti ini adalah akar 18. Sehingga AZ sama dengan akar 18 berarti 9 dikali 2. AZ sama dengan 3 akar 2 cm. Sehingga AZ adalah 3 akar 2 cm. Nih udah dapat panjang AZ-nya. Berarti jarak dari titik A ke garis ET adalah 3 akar 2. 3 akar 2 cm. Nah, ini untuk yang kira-kira bangun balok dan bangun kubus. Seperti itu ya mencarinya. Nah, bagaimana dengan yang bangun limas? Sekarang untuk yang limas, coba perhatikan contoh berikut ini ya adik-adik. Nih, misalnya Mbak punya limas persegi. Limas segi 4 ya, tapi alasnya bentuknya persegi. Ini limas
A, TA, B, C, D. Nih, Mbak punya limas TA, B, C, D. Limas ini alasnya bentuknya persegi, di mana panjang dan lebar dari persegi ini misalnya sama kayak yang kubus tadi, yaitu 4 cm kali 4 cm. Nah, sekarang yang ingin Mbak tanyakan adalah jarak dari titik B ke garis TD. Nah, panjang dari TC, TB, TA, dan TD. TC, TA, TB, TD itu sama dengan 8 cm. Yang Mbak tanyakan tadi adalah jarak dari B ke garis TD. Nah, bagaimana mencarinya? Sekarang sama seperti tadi, kita tarik garis yang membagi dua. Kita buat dulu titik yang membagi dua dari TD. Misalnya di sini ada titik X. Nah, kemudian kita tarik garis dari titik B ke titik X. Nah, kemudian tarik garis dari titik B ke titik D. Sebelum itu kita keluarkan dulu ya segitiga TD B. Sehingga kan di sini ada segitiga. Ini T, ini D, ini B. Tadi Mbak bilang di sini ada titik X dan ada garis BX. BX ini membagi dua segitiga T, B, D. Nah, kemudian kita cari dulu. Misalnya di sini ada tinggi segitiga BDT, misalnya di sini adalah O, sehingga ini ada titik O kan. Kita cari dulu panjang dari TO. Nah, BD tadi panjangnya belum kita ketahui. Sedangkan TD panjangnya adalah 8 cm. TD panjangnya 8 cm. TB juga panjangnya 8 cm. Nah, sekarang kita cari dulu panjang BD. Panjang BD itu adalah, kita lihat BD berada di segitiga siku-siku ABD. Nih, ada segitiga siku-siku ABD. Siku-sikunya di A. Sekarang kita lihat AB kan 4 cm, AD juga 4 cm. Jadi BD sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah 16 sama dengan akar dari 32, sehingga BD sama dengan 4 akar 2. Dapat tuh BD-nya 4 akar 2 cm. Nah, sekarang kita telah dapat kalau BD-nya itu 4 akar 2 cm. Nah, untuk mencari TO ya, DO ini kan setengah dari BD. BD-nya adalah 4 akar 2, berarti DO-nya adalah 2 akar 2, OB-nya 2 akar 2. Sekarang kita cari TO-nya berapa. TO berada pada segitiga siku-siku DOT. Keluarin ya, ada segitiga siku-siku TOD. Siku-sikunya berada di titik O.
TD tadi panjangnya adalah 8 cm. DO panjangnya 2 / 2 cm. TO-nya berarti akar dari TO itu kan tinggi, bukan sisi miring, sehingga TO sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurang 2 / 2 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 8 kuadrat 64 dikurang 2 / 2, 2 / 2 4. Akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. 4 dikali 2 8. Nih, 64 dikurang 8 hasilnya akar 56. Sehingga TO adalah akar 56. Nih, tidak usah kita sederhanain ya, biar mudah. Sehingga TO-nya adalah akar 56 cm. Kita udah dapet TO-nya adalah akar dari 56 cm. Nah, TO-nya sudah kita dapetin adalah akar dari 56 cm. Sekarang dengan mudah kita mencari BX. Nah, kalian ingat lagi ya rumus dari luas segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi. Nah, rumus segitiga ini akan kita gunakan untuk mencari BX. Nah, sekarang BX dan TO itu sama-sama adalah tinggi dari segitiga BDT. Hanya saja tempatnya berbeda. Nah, sekarang untuk mencari BX ini kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Caranya adalah kita ambil dulu yang alasnya BD. Jadi setengah dari BD dikali dengan TO sama dengan setengah dari alas. Sekarang alasnya kita ambil TD. Dari TD kali TD dikali tingginya adalah BX. Sehingga ini adalah setengah dari BD-nya 4 akar 2. 4 akar 2 dikali TO-nya adalah akar 56 sama dengan setengah dari TD-nya 8. Setengah dari 8 dikali BX. Nah, setengah dari 4 akar 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi ini adalah 2 akar 2 dikali akar 56 sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ini adalah 4 dikali BX. Jadi BX-nya sama dengan 2 akar 2 dikali akar 56 dibagi 4. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi BX adalah akar 2 dikali akar 56. Sekarang kita kaliin ya, 56 dikali 2. 2 dikali 6 hasilnya 12. 2 dikali 5 hasilnya 10. Ditambah 1 hasilnya 11. Jadi 56 dikali 2 hasilnya 112. Jadi ini adalah akar dari 112 dibagi 2. Sehingga BX sama dengan 112 itu adalah akar dari 16 dikali 7 dibagi 2 sama dengan 16. Akar 16 adalah 4. Jadi BX adalah 4 akar 7 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi BX adalah 2 akar 7 cm. Nah, jadi jarak dari B ke TD adalah 2 akar 7 cm.
Nah, sudah paham kan adik-adik tentang materi jarak titik ke garis? Kalau sudah paham, minggu depan kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Mbak akhirin ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.